Selamat pagi semuanya. Hari ini adalah pertemuan ketiga eh, dari kita hari ini melakukan asinkronus ya. Jadi kuliah kita ini adalah lanjutan yaitu dengan dalam kuliah perencanaan dan pengendalian proyek yaitu critical path method. Nah, di dalam proyek nanti kalau kalian menemukan di dalam satu proyek pasti untuk melaksanakan kegiatan itu apa sih yang pertama harus dilakukan. Jadi yang pertama dilakukan ketika kita melakukan percepatan nanti, ketika kita melakukan apa hal yang lakukan ini, critical path method ini penting gitu ya untuk bisa melihat lintasan mana yang paling bisa kita gunakan di dalam melakukan percepatan, melakukan suatu crashing atau itu ya. Jadi itu gunanya adalah kuliah ini. Di dalam dalam network planning disebutkan bahwa satu jaringan terdiri dari serangkaian kegiatan sehingga dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proyek. Nah, di sini di dalam jaringan ini itu ada urutan kegiatan ya. Jadi contohnya eh, step by step ya, dari setiap kegiatan itu yang ada hubungannya antar logis gitu ya. Contohnya nih, kan nggak mungkin kalau kita membangun rumah atap dulu baru pondasi, kan nggak mungkin kan. Nah itu harus ada logisnya gitu ya. Jadi untuk dunia konstruksi ini sangat logis ya. Nggak mungkin salah satu umpamanya eh, tiang dulu gitu ya, dinding dulu gitu ya, baru pondasi, nggak bisa. Jadi harus pondasi, ada harus pondasi apa ya, apa logikanya yang harus dilakukan, yaitu dengan melakukan dinding. Habis itu apa lagi gitu ya, menurut sampai selesai sampai atap. Nah demikian kalau rumah. Jembatan juga gitu. Kalau ketika dengan jembatan, apa dulu yang harus dibangun? Pondasinya dulu gitu ya, baru pondasinya, baru pierheadnya gitu ya, atau dengan abutmennya baru mulai merangkak sampai mengisi backfill-nya dan juga melihat gelagarnya sampai surface-nya aspal gitu, selesai. Nah itu adalah alur logika yang harus disampaikan pada kegiatan pengendalian suatu proyek ya dalam network planning ini. Dan ini disebutkan di network itu ada 3 jenis ya yang kita ketahui, yaitu critical path method atau CPM yang hari ini kita pelajari. Yang kedua, project evaluation and review technique atau disebut dengan PERT, yaitu activity on node disebut A on N ya. Atau ada juga disebut dengan precedence diagram method atau PDM, activity on arrow. Dan di sini, tapi hari ini yang kita pelajari ini adalah ini ya, apa namanya, yang ini, ya critical path method ini. Nah, dalam metode penjadwalan, dalam metode penjadwalan ada yang disebut dengan diagram batang, gitu ya, atau disebut dengan bar chart. Ada juga jaringan kerja atau disebut dengan planning. Itu terdiri atas apa? Yaitu program evaluation and review teknik atau PERT, dan juga ada yang disebut dengan metode jalur krisis atau critical path method, gitu ya. Nah, ini jalur krisis path method ini penting sekali ya untuk kalian ketahui supaya kalian ketika di dalam satu proyek itu hal ini harus tahu gitu ya. Kalau enggak susah untuk menentukan pekerjaan yang harus dilakukan. Itu kalau nggak diketahui ini banyak pekerjaan itu menjadi mubazir gitu ya. Nah itu harus tahu yang mana yang paling kritis, pekerjaan mana yang paling kritis. Itulah yang harus pertama dikerjakan. Kalau mau ada slack-nya nanti kita belajar itu ya, itu nggak perlu dikerjakan karena ada slack berapa hari masih bisa kita simpan gitu ya. Tapi yang kalau critical part-nya itu nggak boleh kita abaikan, harus harus lakukan apapun yang terjadi harus lakukan, itu nanti metode di sini. Dan juga ada presiden diagram method gitu ya. Nah ini kita lihat di sini ya bahwa di linking activity ini project ini sebut tadi ada bar chart, contohnya ada activity on arrow network ya, jadi dari titik A, pekerjaan A, kegiatan A ke kegiatan B, baru langsung kegiatan C, gitu ya, di dalam durasi A atau durasi B. Atau ada disebut dengan present diagram, gitu ya.
yaitu activity on B tergantung pada activity A gitu ya, kegiatan B tergantung pada kegiatan A. Dan ini disebut dengan predecessor, dan ini disebut dengan successor. Jadi ini ada predecessor, ini successor. Jadi itu saling berkaitan semuanya, saling berkaitan secara logika tadi ya, logika kegiatan. Nah ini bagaimana kita tahu logika kegiatan? Itu pasti orang berpengalaman gitu ya. Nanti kalau orang nggak berpengalaman, susah untuk menentukan kegiatan apa dulu yang dikerjakan. Nah ini memang seperti kalian umumnya belum pernah pengalaman, gitu ya, harus membaca, harus menanya gitu ya kepada orang yang lebih tahu gitu ya. Jangan nanti lompat pekerjaannya sehingga itu menjadikan pekerjaan itu tidak pas gitu ya. Nah ini harus diperhatikan. Nah linking activity on project itu tadi ya, ini ada apa namanya ya. Dan ini ada juga disebut dengan namanya tadi ya, bar chart itu juga bisa bisa demikian, ada 2 atau 3 persalingan. Ada tuh activity on itu ada 2 kegiatan juga bisa gitu ya. Seperti gini 2 kegiatan langsung C. Atau di presiden diagram juga boleh kayak gini. Tergantung kita mau melakukan apa. Model bar chart-nya boleh begini juga bisa. Jadi seperti A, B gitu ya, melalui langsung ke C, D dengan pekerjaannya. Dan juga ada yang model kayak gini juga gitu ya. Atau ada yang melakukan dummy gitu ya. Dummy itu harganya nol gitu ya, tidak ada harganya, tapi itu saling mengikutin. Contohnya seperti paralel gitu ya, tapi tidak ada mengkaitkan seperti membangun apa, menggali gitu ya, menggali tanah gitu ya, menggalian gitu ya, kerja galian. Kan bisa waktu kerjaan galian itu pembersihan umpamanya ya, pembersihan pembersihan site clearing gitu. Nah, itu seperti itu bisa disebut dengan dummy. Nah, ini disebut adalah dummy gitu ya. Jadi titik-titik ini kegiatannya tidak ada, tapi ada pekerjanya saling bergantung gitu ya. Bisa saling paralel gitu ya. Disebut dummy, dan ini dummy ini tidak ada dihitung waktunya, tidak dihitung nol ya, tidak ada waktunya gitu. Nah, kalau CPM itu kita nanti belajar ya CPM secara belas dari kegiatan I ke kegiatan J gitu ya. Nah, kegiatan I dan kegiatan J itu apa-apa aja. Kegiatan itu ada IS, ada LS, gitu ya. Baru activity A atau duration D yaitu kepada kegiatan J atau early finish, last finish. ES itu early start gitu ya. Eh, let's start gitu ya. Early start, let's start, let's finish, early finish, let's finish gitu ya. Jadi early start, jadi earliest in the event I, ya, kegiatan A mulai berjalan. Nah, early finish itu di mana kegiatan J dia mulai paling awal bekerja gitu ya, yaitu setelah ini ya, setelah kegiatan kegiatan IE ini ya, kegiatan I ini itu adalah kegiatan early startnya, early start ke early finish di awal itu. Nah, later start itu dia kegiatan akhir setelah kegiatan kekerjaan selesai gitu ya. Baru mulai melakukan baru melakukan proyeknya. Nah, early finish itu adalah kegiatan yang mulai atau yang paling akhir gitu ya, kegiatan paling akhir dari kegiatan A sehingga itu selesai tanpa ada delaying ya, delay tertunda dari proyek. Nah, kalau kita lihat di sini ES activity A, J, EF gitu ya. Jadi kalau duration-nya, jadi kalau umpamanya tadi di sini ya, eh, EF itu ya, EF yang ada di sini sama dengan ES tambah duration ya. ES tambah duration. Tapi kalau LS itu adalah LF dikurangi duration. Nanti kita lihat pelajaran ini yang lanjutannya. Nah, ini contoh ya. Contoh ketika bikin suatu jembatan gitu ya. Dalam jembatan ini kita lihat di sini eh, ada not abutment itu ya, di bagian sisi utara atau bagian sisi selatan. Nah, di bagian sisi utara ini ada pekerjaan namanya base ya. Base-nya ada pekerjaan embankmentnya, abutment ini ya, abutmentnya.
ada pekerjaan wing wall-nya baru backfill-nya. Terus di sini sisi selatan ini ada pekerjaan ini ya, base juga sama. Terus ada pekerjaan embankmentnya di selatan dan juga ada pekerjaan wing walls-nya baru mengisi ya timbunan gitu ya, timbunan untuk bisa lakukan sehingga habis itu baru mulai melakukan deck ini ya. Deck ini ya gelagarnya gitu ya, baru masuk ke si finishingnya. Nah inilah disebut dengan sampai subburst. Kalau curve-nya itu adalah ini ya, um, kayak apa nama itu, curve itu seperti apa sih, tangga itu yang ada sisinya itu namanya curve gitu ya. Kayak sisi yang untuk pembatas itu namanya curve. Nah, dengan di sini kita tahu ya contoh momennya node base-nya itu di sisi utara. Node base ini kegiatannya kita anggap ini 1, 2, ini 3, 4, 5, 6, 7 ya. Baru ini 6 gitu ya. Ya lompat ini baru deck ini 9, cupnya 10, surface 11. Nah, kegiatannya berapa hari gitu ya. Contohnya umpamanya ini ada 6 hari. Ya 6 hari, not base step WMS time itu 25 hari, ini 0 hari. Not wing holes-nya 12 hari, ini 12 hari. Not backfill-nya 6 hari, ini 6 hari. Deck-nya 20 hari. Caps-nya 2 hari. Surfacing-nya 2 hari. Ya, dari sini nanti baru kita masukkan ke apa nama itu. Contohnya catatan nih, catatan resource consent. Only one set of formwork is available for abutment stems and one for set wing walls. Nah ini kalau kita lihat caranya kerjanya ini sudah tahu nih secara bar chart ya. Cara bar chart-nya itu udah ketahuan nih 6 hari ya. Dari sini langsung kita lakukan ini. Ya, dari situ dia langsung sesuai dengan ini no stem. Nah, dari sini umpamanya wing walls-nya ini harus selesai dulu no stem-nya baru ke sini gitu ya. Sisi dari sini harus selesai dulu ke sini. Dan deck-nya itu udah mulai dikerjakan setelah ini yang bisa masuk gitu ya. Setelah apa namanya ini selesai, sistemnya selesai, terus saja masuk. Dan backfill-nya ini harus dia selesai dulu wings-nya, ya kan? Backfill north wing-nya harus selesai dulu wings-nya kan, supaya nanti spending panah ini dia. Baru curve-nya, baru surfing-nya gitu ya. Nah ini adalah bacanya. Nah kalau sudah baca ini keluar gini kan mudah ya untuk kita mengetahui ini udah lumayan bagus kalau kita bisa tahu secara bercatnya gitu ya. Nah, logika ketergantungannya itu jadi muncul gitu ya. North stem, south base, north base, north south walls itu ya. Semua gini dia masuk di sini gitu ya. Nah, itu baru dihitung di kegiatannya ya. Dengan ini sudah muncul nih ya, sebelum dan sesudah semua. Nah, kita bisa lihat nih, kita bisa bangun critical path-nya gitu ya. Critical path metodenya. Nah, ini adalah kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3, kegiatan 4, kegiatan 5, kegiatan 6, kegiatan 7, kegiatan 8, 9, 10. Nah, ini ada waktu harinya ya, harinya. Nah, ini harinya gitu ya. Nah, di harinya ini muncul nih, ya kan? Hari-hari muncul. Ini harinya, ini hari gitu ya. Ini hari. Udah muncul 12 berapa hari, itu kan lama itu 12 hari, 12 hari, 6 hari, 20 hari, 2 hari, dan 2 hari. Kalau sudah dapat ini, kita bisa ngisi nih di dalam gitu ya. Apa yang kita lakukan ini? Ini kan nanam nih ya. Nah ini akan muncul gitu ya. Nah ini akan muncul dia. Jadi kelihatan di sini nih ya. 0 tambah 6 berapa nih? 0 tambah 6 berarti 6. Ya kan? Ini 6 tambah 15 berapa? 20. Ini sama dengan 21 gitu ya. Berarti dia ada masuk 21. Nah ini 6 tambah 6 berapa? Ini 12, kita simpan dulu gitu ya. Ini 12, ini kan 0 ini tadi ya.
0 ini kan, kalau dummy kan 0. 12 tambah 0 berapa? 21 tambah 0 berapa? 21. Nah, ini kan sini kan ada dua nih ya. Ada dua simpang ini ya. Ada 21 dengan 12. Yang pakai mana? Yang paling lama gitu ya. Yang paling lama, yang paling besar mana? 21. Makanya pakailah 21. Paham ya? Kalau ada dua kayak gini, persimpangan itu antara duanya itu carilah yang paling panjang gitu ya. Nah, dia 21 tambah 15 berarti 30 berapa nih? 36 gitu ya. 36. Nah, ini 12 tambah 21 tambah 12 sama dengan 33. 33 masuk 3. 33 tambah 0 berapa? 33. Karena ada dua di sini, mana yang pakai adalah 36-nya. Pakailah 36. Paham ya? Nah, habis itu baru masuk ini 36 tambah 12 adalah 48 gitu ya. 48, masuklah 48 sini ya. Baru masuk nanti 48 tambah 6, 56. 56 ini ya. Nah, 33 tambah 6 berarti 39. 39. Nah, ini baru masuk lagi 36 tambah 20 berapa? 56. Nah, kan yang paling lama itu ada dua nih, ya kan? 20 tambah ini kan 56. Nah, dipakai 56 yang paling jauhnya ya. Paham ya? Nah, dari 56 tambah 2 berarti berapa? 58. Grupnya 58. 58 tambah 2 60. Oke, cukup jelas ya. Dari sini sudah cukup jelas dari situ, baru kita eh, balik gitu ya. Nah, kalau umpamanya apa? 60 ya, 60 dikurangi 2 berapa? 58 ya kan, 58. Nah, 58 dikurang 2 berarti berapa? 56 ya kan? Nah, 56 kurangi 20 berapa? 36. Nah, 56 dikurang 6 berarti ini 50. Oke, kita pegang dulu ya. Dan 56 kurang 6 berapa? 56 kurang 8 berarti 50, ya kan? Benar nggak kan? 50 dikurangi 12 berarti 38. Nah, di sini ada muncul nih, ada 38 gitu ya. Nah, 50 tadi ya, 50 dikurangi 0 berarti berapa? 50. Dari sini yang paling kecil mana? Yaitu 36. Ya, muncullah maksudnya 36. 36, ya kan? 36 dikurangi 15 berarti berapa? 21, gitu ya. Nah, 21 dikurangin 0 berarti berapa? 21. 21 kurang 6 berarti 15, ya kan? Berarti ini 21 ya. 21 dikurangin ini berarti yang ini mana nih ya? Ini kan tadi 50 ya. 50 kurang 50 dikurangi 12 berarti 38. Pakai ya 21 gitu ya. Masuklah sini 21. Ya kan? 21 dikurang 15 itu 6. Ya. 21 dikurangi 6 tadi 15. Yang paling kecil mana? 6. Jadi ambillah 6 di sini. Ya kan? Di sini tadi berapa? Ini tadi 21 gitu ya. Ini tadi 58. Ini tadi 56 ya kan? Ini tadi 50. Ini tadi 36, ini 50. Ya, ini 6. 6 kurang 6 sama dengan 0. Dibaliknya. Jadi kalau dibalik itu cari yang paling kecil gitu. Paham ya? Nah, kalau kita lihat tadi apa namanya? eh hasilnya itu sama gitu ya. Kita lihat di sini kan. Nah, 58, 56, itu 50, 36.
ya kan? Karena di 36, di baris ini 36 gitu ya. Terus 21 gitu ya. Itu 6, itu 0. Oke, paham ya jadinya ya. Baliknya. Nah, dari sini jadi kita kelihatan bahwa ini kita lihat critical path-nya yang mana gitu ya. Nah, critical path itu adalah free float adalah the maximum time an activity can be delayed ya without delaying any subsequent activities that are starting their earliest times ya. Jadi kita lihat di sini FF tambah kurang. Jadi eh, FF itu dengan EJ. Jadi ini sama dengan nol. Ini EF sama total float ini sama dengan nol gitu ya. Jadi mana nol. Nol. Jadi kalau kita lihat di sini kan eh, ini kan nol, ya kan? Ini nol. Ini nol. Ini 3. Ini nol. Ini nol, ya kan? Ini berapa? 12. Ada minus 12 kan? 2 lah. Sorry, 2. Ini nol. Ini nol. Nah, itu dengan mudah kita bisa lihatkan bahwa critical path-nya di mana nih? Kan itu kan? Critical path-nya adalah ini nih. Nah, yang nolnya itu. Nol. Terus ini yang nol ini. Ya kan? Kalau udah sini kan nggak nol nih. Ini kan nggak nol. Ini juga nggak nol. Ya kan? Baru dari sini baru dia di nol. Ya kan? Dari sini juga nol. Ya. Baru dari sini juga. Dari sini baru nol. Nah, ini ya critical path-nya. Jadi keluar dari sini ke sini. Ke sini. Ke sini. Ke sini. Baru ke sini. Nah, kalau disebut nol, nolnya itulah disebut dengan critical path. Oke ya. Nah, 9 sama dengan ini ya. Jadi kalau kita lihat tadi mana sisa-sisanya, nah carilah yang nol gitu ya. Nah, total float itu the maximum time an activity can be delayed without delaying the whole project. Jadi kita lihat di sini sama ya. Tadi kita lihat angkanya berapa, mana yang dapat nol. Nah, sehingga critical path-nya adalah eh, waktu yang paling lama dan itu ditentukan dengan program dan delay pada critical path itu berarti ada delay juga terjadi. Jadi tidak boleh lebih besar dari 1. Jadi yang paling critical path adalah NB. Jadi ini kan 41 NB sama dengan 49. NB kali ini 43, 8. Nah ini. Nah, ini paling lama itu critical path. Jadi NB, NS, ya kan, NS, baru ke sini, gitu ya, baru ke sini, baru ke sini, baru ke sini, baru ke sini. Oke ya, sudah paham ya? Nanti di detail ininya, kalau di Microsoft Project sudah kelihatan gampang untuk di Microsoft Project langsung ketemu ya. Hasilnya itu lebih mudah. Nanti kita kalau kalian pelajari Microsoft Project-nya itu pasti lebih mudah. Oke, terima kasih. Sekira hari ini demikian perkuliahan kita asinkronus. Nanti pekerjaan-pekerjaannya segera diselesaikan dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya.